بسم الله الرحمن الرحيم. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa kembali menyapa para hadirin dan hadirat sahabat semua, apakah yang ada di Banda Aceh atau yang ada di kota Takengon atau kota Langsa, dan juga mungkin yang mendengar di Pulau Aceh dan Sabang. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami sangat bahagia dan senang sekali bisa memperdengarkan dari ruang studio Syartoid Aceh 96,1 FM, yang kita berharap dan memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sampai kita bertemu dengannya. Baik, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, kajian kita di hari ini adalah sambungan dari kajian kita yang sebelumnya tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang perlu untuk dijalani oleh setiap pasangan suami dan istri, yang dengannya insya Allah akan terwujud rumah tangga ya yang sakinah, yang mawaddah, dan ya tentunya rumah tangga yang tidak hanya berumah tangga di dunia ini saja, tetapi juga rumah tangga yang dengannya kita berharap akan sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, di dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita yang ketika itu dia mengadu kepada Nabi kalau suaminya suka memukul kalau dia sedang sholat dan membatalkan puasanya. Kemudian Rasulullah SAW memanggil laki-laki tadi. Kenapa dia sampai tega memukul istrinya sedang sholat dan membatalkan puasa? Padahal ini kan dua ibadah yang sangat mulia, dua ibadah yang sangat agung. Ya, puasa dan sholat. Kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, "Ya fulan, kenapa engkau memukul istrimu sedang salat?" Dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya tidaklah menikah dengannya kecuali agar saya bisa mendapatkan waktu bersamanya. Dia melayani saya, dia mengajak saya bicara atau yang semisalnya. Kemudian dia salatnya terlalu panjang." Kemudian kata Nabi SAW, "Kalau seandainya engkau salat, maka pendeklah salatmu. Jangan terlalu panjang. Salat adalah ibadah. Dan suami istri melayani suami dari perkara-perkara yang mubah adalah ibadah yang sangat mulia. Ibadah yang sangat agung. Kemudian, kenapa engkau membatalkan puasanya?" Maksudnya dia jimai istrinya sehingga membuat istrinya batal puasa. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, tidaklah saya menikah dengannya kecuali untuk menjaga diri saya. Ya, menjaga kemaluan saya, menjaga kehormatan saya. Nah, kalau seandainya dia terus-menerus berpuasa, ya bagaimana saya akan bisa menjaga diri saya? Yang namanya syahwat itu kan bukan hanya di malam hari, tapi juga di waktu yang lainnya." Kemudian kata Rasulullah SAW, "Kalau seandainya engkau ingin berpuasa, maka mintalah izin dari suamimu. Jadi kalau suamimu tidak memberikan izin untuk berpuasa, maka kamu tidak boleh berpuasa. Yaitu puasanya adalah puasa sunnah, bukan puasa wajib. Tapi kalau puasa wajib, tetap kewajiban harus ditunaikan. Tapi kalau sifatnya puasa sunnah, maka seseorang dia harus meminta izin kepada suaminya ketika dia berpuasa." Taib. Nah, sekarang para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya, yang puasa saja, yang itu ibadah, tidak boleh seseorang melakukan tanpa izin dari suaminya. Apalagi hal-hal yang bentuknya bukan ibadah. Apalagi hal-hal yang kadang bentuknya adalah sia-sia. Ya, maka tentu lebih keras
penekanan agar perempuan tersebut tidak melakukannya. Ini kayak faedah yang pertama. Faedah yang kedua, ini akan menjadi inti pembahasan kita di pagi menjelang siang hari ini. Di antara tujuan pernikahan adanya hubungan badan di antara suami dan istri, yang dengannya seseorang akan menjaga kemaluannya, dengannya seseorang akan menjaga dirinya. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bersama, syahwat adalah sebuah pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang laki-laki dan kepada seorang perempuan. Ya, syahwat yang itu diletakkan pada tempatnya adalah ibadah. Karena kalau seandainya tidak ada syahwat, ini sesuatu yang gak akan mungkin terjalani kehidupan. Iya, si laki-laki gak punya syahwat, perempuan gak punya syahwat, kira-kira ada gak kita? Gak ada kita di muka bumi ini. Ibu kita gak bersyahwat sama bapak kita, bapak kita gak punya syahwat sama ibu kita. Iya, jadi di antara fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, dia itu memiliki syahwat. Makanya Allah sebutkan dalam ayatnya, zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa, dan diberikan hiasan kepada manusia, yaitu dia bersyahwat kepada wanita. Bahkan kalibernya para nabi dan rasul, dan ini bukan sebuah kehinaan, ini bukan sebuah celaan, tapi ini memang sesuatu yang Allah berikan yang dengannya berjalan kehidupan. Ketika Yusuf alaihissalam melihat wanita Imratul Aziz, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wahamma biha. Ham. Nabi Yusuf itu punya ham. Ham ini disebutkan oleh para ulama tafsir bukan keinginan untuk berzina, bukan, naudzubillah. Karena para nabi dijaga dari hal yang demikian. Akan tetapi disebutkan oleh ulama tafsir adalah ham, yaitu keinginan seorang laki-laki ketika dia melihat lawan jenis, ada sesuatu sifat naluri dan sifat kemanusiaan yang muncul di situ. Akan tetapi itu bukan kemudian mendorong Nabi Yusuf alaihissalam untuk berbuat zina, tidak. Iya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjaga para nabi dan rasul tersebut. Begitu juga Nabi kita SAW, ketika beliau keluar dari rumah beliau, tanpa sengaja beliau terlihat seorang wanita. Taib. Kemudian setelahnya Rasulullah pulang ke rumah beliau dan mendatangi istrinya satu persatu. Dan lagi-lagi kita katakan, ini merupakan sesuatu pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang laki-laki. Bisa difahami yang dengannya saya tegaskan kembali berjalannya kehidupan, terjadinya an-nasal, terjadinya keturunan dan seterusnya. Sehingga di dalam agama kita, karena ini merupakan sesuatu kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia, Rasulullah SAW mengatakan, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fabata ghadban 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tasbah. Ketika seorang laki-laki memanggil istrinya ke ranjang, kemudian istrinya enggan untuk melayani suaminya, dan kemudian suaminya itu murka, marah, kesal, maka malaikat itu akan melaknatnya sampai di pagi hari. Dan juga disebutkan dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu juga, di mana Rasulullah mengatakan, walladzi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha fata'aba alaihi illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alaiha hatta yarda anha. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada seorang laki-laki pun yang dia mengajak istrinya ke ranjang, ya, ke tempat tidur, kemudian istrinya enggan, maka siapa yang ada di langit sakhitan 'alaiha, siapa yang ada di langit itu murka kepadanya, sampai laki-laki tadi, ya, meridhoinya, dia memaafkannya. Tapi kalau seandainya laki-laki tersebut tidak memaafkan sampai 3 hari, kalau hadis tadi kan sampai pagi hari disebutkan, dalam hadis ini disebutkan sampai dia ridho. Nah, kalau seandainya ridhonya sampai 2 hari, ya sudah, sampai 2 hari dilaknat oleh Allah. Ya, ini pertama hal yang sangat berbahaya bagi wanita itu sendiri. Dan bagi laki-laki ya sudahlah, jangan terlalu lama-lama. Kasihan nanti istrinya kena laknat terus sama Allah.
ya sudah, ya kekesalannya mungkin dia hilangkan begitu. Taib. Bahkan dalam hadis dari Thalik ibnu Ali, dari Thalik ibnu Ali radhiyallahu taala anhu, sampai Rasulullah mengatakan, idza da'a ar-rajulu zawjatahu li hajatihi falta'tihi wa in kanat 'ala tanur. Jadi kalau seandainya seorang laki-laki memanggil istri suaminya untuk hajatnya, maka hendaknya dia segera mendatangi istri suaminya walaupun dia berada sedang memanggang roti. Walaupun dia sedang sibuk dengan kesibukannya di dapur. Cuci piring kah, cuci baju kah, lagi masak kah, atau apapun namanya. Ini Rasulullah menyebutkan alat tanur. Tanur itu kan dia sedang memasak roti. Roti itu nggak boleh lama-lama. Kalau kelamaan dibiarkan dia akan hangus. Tapi dengan kondisi seperti ini, Rasulullah SAW mengatakan harus dia mendatangi istrinya, mendatangi suaminya. Taib. Kemudian kata Syekh, la'alla min hikmati ta'kid ala haqqiz zawj fil istimta' tahsilul iffah wa qada'il watar fi halal wa qata'us sabil ila turuqil muharramah. Dan hikmah kenapa Rasulullah SAW begitu menekan tentang permasalahan ini? Ya karena istimta, berhubungan badan dengan cara yang halal antara suami dengan istri, ini akan memberikan iffah, akan memberikan penjagaan kepada seorang suami. Iya, dan juga ya si suami tersebut akan bisa menunaikan ya sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, dan kemudian menutup segala pintu-pintu yang akan mengarahkan dia kepada perkara yang haram. Karena memang ya semua yang mendengar ya, mungkin yang mendengar hari ini tentunya orang dewasa yang sudah menikah, ya, anak-anak mungkin nggak perlu dengar kajian hari ini. Yang sudah dewasa, ya namanya seorang laki-laki, ketika dia sudah bersyahwat-syahwatnya sudah meningkat, itu kan semuanya udah nggak fokus, kan begitu? Iya, yang biasanya suka minum kopi yang luar biasa serupan kopi, tapi kalau dia sudah memiliki hajat, itu mungkin apapun jadi tawar. Maka ini tidak boleh untuk diakhirkan. Dan kalau seandainya dia tidak mendapatkan sesuatu yang halal, dikhawatirkan dia akan terjatuh pada perkara yang diharamkan Allah. Iya, fasyahwatu ghaziratun murakkabatun fil bashar wala majal litasrifiya ila bil muasyarah. Syahwat yang terkadang itu memang dimiliki oleh seorang, bukan dimiliki, memang itu naluri yang Allah berikan, itu nikmat yang Allah berikan. Ya, sehingga dengan nikmat itu saya tegaskan kembali adanya keturunan. Taib, la majal. Tidak ada seorang pun yang dia bisa menyalurkan syahwatnya kepada perkara yang halal, tentunya akan memberikan kebaikan kecuali dengan dia berhubungan badan dengan istrinya. Iya, ini bukan sesuatu yang tabu. Wah, Ustadz kajiannya kok gini sih? Ini sesuatu yang bukan yang tabu. Tidaklah terjadi kerusakan di muka bumi ini, perzinaan dan lain sebagainya. Karena apa? Syahwat yang diletakkan bukan pada tempatnya. Ini kita sedang membahas sesuatu syahwat yang diletakkan pada tempatnya. Waqad walidha abaha Allah Ta'ala li-istimta' baina zawjain wa qad yakunu fi imtina'u zawjah an talbiyati talabi zawjiha ta'ridun lahu lil muharram. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan hubungan suami istri ini, bahkan menjadikan itu sebagai ibadah yang akan kita bacakan hadisnya nanti. Walidha falaysa minal aql wala minal masla an tamtana zawjah an dhalika hatta wa in kanat sakhitatan ala zawjiha aw bainahuma minal khilaf wasyiqaq syai'un fal istimtahu haqqun mustaqilun bidzatihi wa lam yamna an taqa zawjah li zawjiha bihadzal haqq wa tutalibuhu bima laha alaihi min huquqin ukhra kay tatayyib isyratuhuma. Walidha falaysa minal aql, bukanlah sesuatu daripada akal, wala minal maslahah, dan juga bukan daripada masalah seorang wanita menghalangi dirinya ya untuk melayani suaminya di ranjangnya walaupun dia sedang kesal, walaupun dia sedang tidak mood, walaupun misalnya dia sedang marah sama suaminya. Maka marah dengan suami satu bab, Anda melayani suami Anda di ranjang, ini adalah bab yang lainnya.
Ya udah, nanti marah lagi silakan. Kan marah itu boleh sampai 3 hari ya. Ya kalau dia marah sudah. Tapi ketika suaminya menginginkan dia untuk melayaninya, maka dia tidak boleh untuk mengakhirkannya. Karena ini sebuah kewajiban. Baik. Wa qad dzakara al-ulama anna az-zawj haqqun lil istimta' bi zawjatihi fi ayyi waqtin wa halin. Ya, ulama menyebutkan bagi seorang suami punya hak untuk menikmati dari istrinya dari setiap waktu dan setiap keadaan, kecuali di tempat-tempat dan keadaan-keadaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara syariat. Dia tidak boleh mendatangi istrinya dari duburnya, ya, dan dia tidak boleh menjima istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas, atau dia tidak boleh mendatangi istrinya dalam keadaan dia berpuasa yang wajib, ya, atau dalam keadaan ihram haji atau ihram umrah. Baik, ini pembahasan kita dari sisi kaum laki-laki. Nah, bagaimana dengan perempuan? Maksudnya, apakah hanya seorang suami saja yang harus dia layani oleh si istri? Nah, bagaimana sekarang suami? Apakah suami juga harus melayani istrinya? Atau suami suka-suka dia? Ya kalau di usia kamu dia udah sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Atau dia pergi meninggalkan istrinya 1 tahun, 2 tahun. Apakah hal ini yang dibolehkan? Nah, ketika kita mencerita syahwat, syahwat itu tidak hanya berlaku bagi laki-laki, tapi syahwat itu juga ada pada perempuan. Kan seperti itu. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullah, wa annu min a'zami maqasid syariah al-islamiyah fi nikah wa anna syara' al-mutahhar yasmu bi hadhihi al-'alaqah jasadiyah baina az-zawjain yarfa'uha min kauniha 'adatan mubahatan ila ibadatin yuthabu 'alaiha al-muslim. Kata Syekh rahimahullah, annu min a'zamil maqasid syariah, daripada syariat yang paling agung dan syariat yang paling mulia di dalam Islam, ya, disyariatkannya pernikahan yang mana di dalam syariat pernikahan itu adanya alaqah jasadiyah, adanya hubungan badan antara seorang laki-laki dengan suami, antara suami dengan istri, yang dengannya, ya, seseorang akan mendapatkan pahala apa yang dia lakukan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, fi buti ahadukum sadaqah, yaitu pada badan-badan kalian ini ada sedekah. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwata wa yakunu li fiha ajrun? Apakah seseorang ketika dia mendatangi syahwatnya, dia mendatangi istrinya, dia mendapatkan pahala? Kata Rasulullah, qala ara'aitum law wada'aha fi haram? Kalau seandainya dia meletakkan pada perkara yang haram, bukankah dia mendapatkan dosa? Nah, begitu pula ketika dia mendatangkan pada tempat yang halal, maka dia juga mendapatkan pahala. Dan telah datang hadis-hadis dan juga nas-nas yang lain haknya kedua suami dan istri, ya, untuk melayani setiap pasangannya sebagaimana yang telah kita bahas pada bab sebelumnya. Nah, kemudian kata Syekh, an-nadhir fi adillatu syar'iyyah yatabayyan lahu bijala anna zawja haqqan fi i'fafiha. Dari hadis yang telah kita baca tadi menunjukkan kepada kita bahwasanya dalil-dalil yang datang dalam syar'i memberikan kejelasan kepada kita bahwasanya si perempuan juga punya hak untuk menjaga dirinya. Id innal istimta' laysa haqqan khassan bizawj. Karena mendapatkan hubungan badan tadi bukan hanya hak bagi suami saja. Lahu talabahu au imtina'anhu mata sya'. Fakama anna alladhi zawj min asy-syahwa ma yad'u ila talabil mu'asyarah, fakadzalika zawja lahu hajatun fil istimta'. Nah, ketika seorang laki-laki dia mempunyai syahwat, dan untuk menjaga syahwatnya tersebut pada hal yang dihalalkan oleh Allah, dia boleh meminta suami istrinya untuk melayaninya. Nah, begitu juga seorang wanita, dia punya hajah, ya, kepada syahwat tersebut, sehingga juga si suami harus melayani istrinya. Ketusanu nafsuha wa ta'adda basaraha.
sehingga dengannya perempuan akan bisa menjaga dirinya dan menjaga pandangan matanya. Walidha yajibu 'ala az-zawj ay yu'affa zawjatahu bi mu'asharatiha bima yatibu nafsuha wa ya'fuha. Oleh karena itu wajib bagi seorang suami ya untuk dia menjaga ya istrinya, dengan dia melayani istrinya juga diranjang dari apa-apa yang membuat istrinya tersebut bisa menjaga dirinya, selama tidak memberikan kemudaratan dan tidak membatalkan daripada kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan batas akhir. Seorang suami tidak menyentuh istrinya itu 4 bulan paling lama. Ya, dalam ayat Allah mengatakan, lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbasu arba'atin ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa innallaha samiun alim. Yaitu lilladzina yu'luna min nisaihim, laki-laki yang dia tidak mau menyentuh istrinya, atau disebut dengan ila. Ila itu seorang suami ya menghalangi dirinya untuk mendatangi istrinya. Dia tidak mencerai istrinya. Misalnya dia punya masalah dengan istrinya, dia mengatakan saya ila kamu, saya tidak mau menyentuh kamu, sebagai bentuk hajar buat kamu, sebagai bentuk ujian buat kamu. Nah, kalau dia ingin melakukan ila, hajar tadi, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan waktu 4 bulan saja. Tapi kalau seandainya dia memaafkan, ya sudah, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi kalau seandainya setelah 4 bulan ya dia tidak menyentuh istrinya tersebut, maka dia harus mencerai istrinya. Gak boleh dia biarkan istrinya begitu saja. Wa mata imtana an mu'asyarati zaujati wa tadarat bidzalik fa inna laha mutalaba bi fasakh nikahiha. Nah, kapan saja seorang istri, kapan saja seorang suami tadi tidak melayani istrinya, dan itu akan menjadikan mudarat buat si istri tersebut, maka boleh di sini wanita tadi meminta untuk difasakh, minta untuk dibatalkan pernikahannya dan minta untuk dikhulu. Jelas di sini disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa husulud darar lizaujah bi tarkil wata muqtadi lil fasakh bi kulli halin. Sehingga hasilnya darar, adanya kemudaratan bagi seorang istri ketika dia tidak disentuh oleh suaminya, maka ini mengharuskan fasakh pernikahan dari segala hal. Ya, sawan kana bi qasdi min zauj aw bi ghairi qasdin. Apakah dia maksudkan ataukah dia tidak maksudkan? Walau ma qudrati aw ajzihi. Apakah dia punya kemampuan tetapi dia tidak mau menyentuh istrinya karena dia kesal sama istrinya, maka batasannya 4 bulan. Setelahnya harus difasakh pernikahannya tersebut. Atau suaminya tidak punya kemampuan. Dia tidak punya kemampuan. Ya, apalagi lagi sakit misalnya, atau stres dalam arti kata syahwatnya hilang, atau memang tidak punya syahwat. Ya, au kama li zawj talab al-fasakh fi halil imtina' zawjiha anil infaq 'alaiha. Sebagaimana juga dalam masalah nafkah. Ketika si istri tidak dinafkahi oleh suaminya, maka si istri tersebut boleh untuk meminta khulu, dia tidak berdosa. Apakah nafkah yang bentuknya nafkah zahir atau nafkah yang sifatnya nafkah batin? Ya, oleh karena itu saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya, kepada orang-orang yang mereka meninggalkan istrinya, ya, maka semaksimal mungkin jangan sampai dia meninggalkan istrinya lebih dari 4 bulan. Ya, karena ini dikhawatirkan akan menjadi mudarat bagi wanita itu sendiri. Ya, kecuali kalau seandainya si istri tersebut memberikan izin dan dia bisa selamat, bisa menjaga dirinya, ya sudah. Ya, tetapi ketika seorang suami berpergian jauh dan dia dan istrinya meminta untuk dia kembali setelah lebih dari 4 bulan, ya, maka kewajiban bagi suami untuk kembali atau dia ceraikan istrinya tersebut, jangan sampai memberikan mudarat. Ya, karena seperti yang kita telah sebut tadi, para hadirin dan hadirat, tidaklah terjadi kerusakan di muka bumi ini dikarenakan apa? Syahwat yang itu tidak diletakkan pada tempatnya masing-masing. Bisa difahami ya? Maka sebuah keharusan, la yatimul wajib illa bifa wajib. Tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Tidak sempurna sebuah perkara yang disunahkan kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu itu menjadi sunnah.
Maka semaksimal mungkin seorang istri dia melayani suaminya, apakah dia suka, apakah dia tidak suka. Ini tidak lain adalah sebagai wujud agar utuhnya rumah tangga. Begitu juga si seorang suami, semaksimal mungkin dia mencari sebab-sebab, mencari hal-hal yang dengannya dia bisa melayani istrinya dengan baik. Sehingga ketika hubungan syahwat ini ada pada setiap manusia dan kemudian tersalurkan dengan cara yang baik pada jalannya, ini juga merupakan salah satu dari kerukunan dalam rumah tangga. Dan banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga hari ini. Seorang suami selingkuh, seorang istri selingkuh. Kenapa? Ya, dia mungkin sebabnya itu banyak. Mungkin di antara sebabnya juga si istri dia tidak mendapatkan layanan yang memuaskan dirinya dari suaminya. Atau si suami juga tidak mendapatkan sesuatu yang bisa memuaskan dirinya dari istrinya. Maka setiap masing-masing pasangan mereka memperhatikan apa yang telah digariskan dalam syariat, maka insya Allah ini akan menjadi sebab-sebab kebaikan dalam rumah tangganya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. 96,1 FM Radio Syiar Tauhid Aceh dan pemirsa STA TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam program kajian interaktif untuk hari ini, dan seperti janji kita tadi, kita sudah membuka sesi kedua yaitu tanya jawab, dan kita tunggu partisipasi antum semua melalui SMS dan juga WhatsApp di nomor 0852 1414 2314 dan di line telepon di 0852 7732 3266. Untuk pertanyaan pertama kita sampaikan dari hamba Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ketika saya kelas 1 SMA, saya menyaksikan ayah dan ibu saya berselingkuh via telepon. Tapi saya hanya bisa diam karena tidak berani menegur. Ketika saya semester 2 di bangku kuliah, ibu saya tahu bahwa ayah saya selingkuh. Kemudian kedua orang tua saya bertengkar hebat, tapi tidak sampai bercerai. Sampai pada akhirnya ibu saya sudah meninggal dan ayah saya sudah menikah lagi. Namun saya melihat ayah saya lebih sayang dan hangat kepada ibu sambung saya. Apakah menikah itu membosankan Ustadz sehingga terjadi perselingkuhan? Saya belum menikah dan takut untuk menikah. Mohon nasihatnya Ustadz. Syukran wa jazakallahu khairan. Nah, pertama saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, dan juga kepada saudara-saudari atau saudara? Saudari sepertinya. Saudari yang bertanya. Pertama, pernikahan merupakan syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Dan tidak ada sesuatu apapun yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kecuali di dalamnya ada maslahat yang sangat besar. Dan di antara bentuk maslahat yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan dalam Al-Qur'an, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan dari tanda ayat-ayat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kepada kalian pasangan hidup untuk kalian, yang dengannya kalian bisa merasa tenang ketika dekat dengannya. Baik, ini diantaranya. Dan juga diantara maslahat nikah, ya, Rasulullah SAW menyebutkan bisa sebagai untuk menjaga dirinya, menjaga kemaluannya, mengontrol syahwatnya, dan seterusnya. Dan juga berlangsungnya keturunan khalifah di muka bumi ini, ya, estafet kehidupan manusia. Karena kalau tanpa ada pernikahan tidak akan berlangsung kehidupan manusia di muka bumi ini. Ini yang pertama. Yang kedua, ya tentunya seseorang tidak melihat pernikahan itu dari satu sisi. Dalam arti kata, satu sisi orang yang sebenarnya gagal di dalam mewujudkan rumah tangga yang diinginkan dalam syariat Islam. Tetapi lihatlah di sana ada sekian puluh juta, ratusan juta kehidupan manusia yang begitu bahagia dalam rumah tangganya. Baik, jadi pandangannya, matematikanya harus seperti itu, kita harus menilainya. Kemudian yang ketiga, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya, perlu untuk kita ketahui Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan pernikahan, dan juga Allah menyebutkan hikmah dari pernikahan itu sendiri, maka hendaknya juga seseorang harus menjalani hal-hal yang akan bisa menyempurnakan
dari pernikahan tadi. Nah, kalau seandainya pernikahan ijab dan qabul udah selesai, kemudian dia tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri, maka tentunya dia tidak akan pernah menghasilkan tujuan disyariatkan pernikahan tersebut. Sebagaimana sholat itu memberikan ketenangan dalam hati seseorang. Akan tetapi ketika dia tidak berusaha untuk menyempurnakan sholat tersebut dengan menghadirkan hatinya, pikirannya, dan khusyuk dalam sholat, maka sholat itu hanya cuman sekedar adat dan kebiasaan yang udah dilakukan, udah selesai. Tidak ada makna pada dirinya. Dan begitu juga dengan pernikahan. Pernikahan memiliki hikmah yang sangat besar yang saya sebutkan tadi. Akan tetapi ada usaha yang harus dijalani dari si istri dan si suami dalam dia berumah tangga. Taib. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah kita bahas di awal kajian kita tentang materi ini. Ya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, mereka adalah pakaian buat engkau dan engkau adalah pakaian buat mereka. Menunjukkan kepada kita akan ada hal-hal yang akan terjadi dalam rumah tangga. Nah, bagaimana seorang suami sebagai pimpinan rumah tangga dan si istri sebagai wakil dalam menjalankan nahkoda rumah tangga ini, ya harus punya manajemen konflik. Ya, dia harus punya manajemen. Ketika dia mendapatkan pasangan dia begini, apa yang harus dia lakukan? Ketika dia mendapatkan pasangan dia begini, apa yang harus dia lakukan? Harus ada manajemen yang harus dia selesaikan. Jadi bukan ketika dia punya masalah dalam rumah tangganya, si suami selingkuh, si istri selingkuh. Apakah ini menyelesaikan masalah? Ya, orang yang akan Anda selingkuhi itu, pertama, Anda telah berbuat perkara yang haram. Karena telah berkomunikasi dengan orang yang bukan mahram, bukan halal buat Anda. Kedua, apa yang Anda dapatkan kekurangan dari istri Anda tadi, ya, yang mungkin pada selingkuhan Anda tidak, dia punya kelebihan dari bab ini. Dia nggak seperti istri Anda dalam bab ini. Istri Anda kurang dalam masalah, dia kurang dalam masalah B. Perlu Anda ketahui, selingkuhan Anda, dia akan ada kekurangan pada C dan D pada E. Yang C dan E itu dimiliki oleh istri Anda yang sah buat Anda sekarang. Faham? Jadi, seseorang pasti akan melihat kekurangan-kekurangan tadi. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, ketika seseorang melihat sesuatu yang kurang dari pasangannya, maka lihatlah sesuatu yang kelebihan yang dia punya. Jadi jangan kekurangan terus itu dilihat. Ini salah satunya penyebab kenapa seseorang dia berpikir, ya ibaratnya seperti bahasa rumput tetangga itu lebih subur. Ya, itu belum, ya kelihatannya saja lebih subur. Padahal juga dilihat di situ ada ulatnya, mungkin juga ada yang bolong-bolong dan yang semisalnya. Jadi banyak hal yang dia ingin mendapatkan sebuah kesempurnaan, tapi dia juga di situ dia akan mendapatkan kekurangannya. Jadi ya ini bukan sesuatu yang solusi, bahkan itu akan semakin mengsengsarakan dia di dunia dan juga sengsara dia di akhirat. Ini kita cerita selingkuh ya. Tapi kalau cerita dia poligami, dia menikah dengan cara yang halal, itu namanya bukan selingkuh. Iya, selingkuh itu kan konotasinya kan jelek. Dia melakukan hubungan yang mana hubungan itu merupakan hubungan yang terlarang. Tetapi ketika itu hubungannya adalah poligami, dan kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu tentang poligami, bagaimana orang melakukan poligami dan lain sebagainya, karena sesuatu itu diikat dengan syariat di mana dibangun di atas maslahat dan di atas mafsadah. Jadi tidak perlu khawatir ya, menikahlah, karena dengan tidak menikah justru akan menjadi mudarat bagi saudari saya yang bertanya ya, dan jalanilah kehidupan tersebut dibingkai dengan taqwa Allah, maka insya Allah trauma itu akan hilang. Taib. Jazakallah khairan, kami ucapkan kepada Ustadz atas penyampaian materinya dan juga jawabannya. Kita masih terus menampung beberapa pertanyaan yang tentunya akan kita bacakan di 0852 1414 2314 yang juga sudah masuk melalui via WhatsApp dan juga SMS. Dari 0822 7250 sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lewat kajian ini yang berjudul Sebab Tegaknya Rumah Tangga, Ana izin bertanya Ustadz, Ana seorang istri sekaligus alhamdulillah sudah menjadi seorang ibu dari 2 anak.
Izin bertanya Ustadz, apakah kesabaran seorang istri untuk suaminya dan kesabaran seorang ibu bagi anak-anaknya akan ada pahala yang Allah berikan? Dan yang kedua, apakah segala rutinitas aktivitas seorang istri atau ibu di dalam rumah tangga bisa dikatakan sebagai sebuah amalan yang sandaran akhirnya adalah ibadah? Mohon penjelasannya Ustadz, jazakallah khair. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, telah datang hadis-hadis dan ayat-ayat Quran sebelumnya yang sangat banyak sekali tentang pahala balasan bagi orang-orang yang mereka bersabar. Sangat banyak sekali ayat-ayatnya. Dan tentunya ketika seseorang bisa bersabar dengan orang lain, dengan gangguan orang lain, ya dia mendapatkan pahala. Maka tentunya bersabar dengan orang yang dekat dengannya, istri suaminya, anaknya, yang itu merupakan kewajiban bagi dia untuk berbuat baik kepada mereka, lebih wajib dibandingkan berbuat orang lain kepada orang lain. Maka bersabar dengan mereka lebih besar pahalanya dibandingkan kita bersabar dengan orang lain. Ini pertama. Kemudian ya soal yang kedua, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita sudah pernah menyampaikan Sayyidatun Nisa, ya pemimpinnya kaum wanita nanti kelak dalam surga, yaitu Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, putri kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga putrinya Khadijah, wanita yang terbaik, ya melahirkan seorang wanita yang terbaik pula radhiyallahu ta'ala hunna. Apa kerjaannya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha? Fatimah, beliau kerjanya mengurusi Ali dan kedua putra beliau Hasan dan Husain. Nah, ketika Fatimah mendapatkan pekerjaan yang terlalu berat dalam kehidupan beliau sehari-hari, beliau meminta kepada Nabi SAW untuk dicarikan seorang pembantu yang bisa membantu beliau bekerja. Kemudian Rasulullah menunjukkan kepada Fatimah yang lebih baik daripada itu, yaitu diajarkan kepada beliau berzikir sebelum beliau tidur. Syahid yang ingin kita sampaikan, wanita yang terbaik dari seorang anak laki, dari seorang ayah yang terbaik, dan juga dari seorang ibu, dari seorang wanita, anak seorang wanita yang terbaik, kerjaannya adalah mengurusi rumah tangganya. Jadi ketika seorang wanita dia melayani suaminya, dia mengurusi anak-anaknya, iya, dari perkara-perkara yang itu sebenarnya mubah. Beri makan, suapin anak kan perkara mubah. Tapi ketika perkara itu mubah dilakukan sebagai wujud tunduk dia kepada suaminya, maka itu menjadi ibadah yang sangat besar. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan apa? Perempuan itu gak repot-repot untuk bisa masuk surga. Dia sholat 5 waktu, dia jaga kemaluannya, dia berpuasa, dan kemudian dia taat kepada suaminya. Maka dia akan masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang ingin dia masuki. Dan sebaliknya ketika wanita itu keluar dari rumahnya, ya, dia bekerja di luar pembahasan bekerja boleh atau tidak ya. Cuman kita ingin membahas ketika dia keluar dari rumahnya bekerja, ya, yang dengannya dia ingin mendapatkan penghasilan. Ibaratnya dia sudah berpindah dari pekerjaan yang paling mulia, pekerjaan yang paling hebat di muka bumi ini, ya, kepada pekerjaan yang lebih rendah darinya. Ya, belum lagi kita cerita kemudaratan yang terjadi karena perempuan tabiatnya memang dia seperti dikhabarkan akalnya setengah. Iya. Nah, ketika dia terlalu banyak bergaul dengan sesama wanita saja, terkadang itu memberikan pengaruh besar buat dirinya, apalagi di luar sana ada yang bukan mahramnya. Iya, maka kerusakan yang terjadi itu akan jauh lebih besar. Makanya Allah ingatkan, waqarna fi buyutikunna, hendaknya wanita-wanita itu berada di rumah-rumah mereka. Tapi sebagaimana yang telah kita bahas kajian ini pada kajian-kajian sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan kembali untuk membacakan beberapa pertanyaan yang juga sudah masuk Ustadz di WhatsApp dan juga SMS. Assalamualaikum, saya dari hamba Allah di Banda Aceh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah ada nasihat bagi saya yang ingin menikah, tetapi saya tahu bahwa menikah harusnya memiliki ilmu tentang nikah?
Apakah saya harus menuntut ilmu tentang perkara nikah atau langsung menikah dan menuntut ilmu perkara nikah bersama istri agar tegaknya rumah tangga yang sakinah? Taib, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, dan kepada saudara saya yang bertanya, ilmu pernikahan ada yang sifatnya itu fardul ain, ada yang sifatnya itu fardul kifayah. Ya. Nah, ketika sifatnya adalah fardul ain yang memang segera dibutuhkan, ya mungkin dia nggak perlu waktu 1-2 tahun untuk mempelajarinya. Ya, dia mungkin tinggal dia berkonsultasi dengan seseorang yang dia bisa konsulkan. Ya, apa saja persiapan-persiapan yang harus dia persiapkan dalam pernikahannya. Ya, dan itu sifatnya seperti yang saya sebutkan, sesuatu yang memang wajib untuk diketahui sebelum dia melanjutkan pernikahan. Nah, adapun masalah-masalah yang bercabang-cabang atau masalah-masalah yang panjang itu, yaitu bisa dilakukan sambil dia melakukan pernikahannya. Jadi jangan sampai ini orangnya sudah waktunya untuk menikah. Ya kemudian mau belajar khusus tentang pernikahan berapa lama? 5 tahun. Apa yang mau dipelajari 5 tahun itu? Ya jadi ada hal-hal yang sifatnya memang aini yang dia ketahui, itu mungkin hal-hal yang garis umum bagaimana sih sebenarnya membina sebuah rumah tangga. Dan sebenarnya dalam satu kajian ini saja, dan kita sudah dan ini sebenarnya lanjutan dari 3 kajian sebelumnya. Ya, dan itu sebenarnya sudah mencukupi yang bagaimana sih seorang suami itu bersikap di dalam rumah tangganya, bagaimana si istri juga bersikap dalam rumah tangganya. Ya. Jadi sesuatu yang dipermudah jangan dipersulit, ya dipermudah. Yassiru wala tu'assiru, kata Rasulullah. Permudahlah, jangan dipersulit. Nah. Kita bacakan kembali Ustadz dari pesan yang sudah masuk di WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan dan rahmatnya kepada Ustadz dan seluruh kaum muslimin. Ustadz, ketika sebuah pasangan suami istri yang saling menyayangi tapi menyadari ada masalah dalam kehidupan intim mereka, maaf, sama-sama tidak saling berhasrat lagi satu sama lain. Bolehkah hal ini dibiarkan atau haruskah mereka mencari solusi ke pihak lain? Bila boleh, bagaimana syarat dan kriteria pihak yang diminta solusi? Jazakumullah khairan. Taib. Nah, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, seperti yang telah kita sampaikan bahwasannya setiap manusia itu memang dia diciptakan memiliki syahwat. Dan syahwat itu akan bisa terkontrol ketika adanya hubungan suami dan istri. Ya, dan itu adalah ibadah. Ya, dengannya juga akan datang keturunan di dalam rumah tangganya. Maka seperti yang saya sebutkan tadi, kalau seandainya memang itu memberikan mudarat bagi si laki-laki dan bagi si perempuan, maka wajib bagi dia untuk mencari solusinya. Wajib. Tapi kalau seandainya itu tidak memudaratkan bagi laki-laki dan tidak memudaratkan bagi perempuan, karena memang terkadang orang syahwatnya kan macam-macam ya. Ada, mohon maaf lah ya, ada yang syahwatnya tinggi, yang mungkin harus gimana ya saya bicaranya, ya perkara itu mungkin harus sering-sering dia lakukan. Ada orang mungkin ya nggak perlu sering-sering gitu ya. Jadi mungkin orang kan berbeda-beda tergantung dengan kesibukannya. Tetapi ketika tidak sama sekali, ya, dan terlebih fitnah itu begitu besar di luar rumahnya atau bahkan juga dalam rumahnya sendiri, ya maka dia harus segera mencari solusi. Apa sekarang masalahnya? Ya masalahnya A, masalahnya B, masalah C harus dia petakan. Ya ketika apa yang kita mau bicara ya, mungkin saya tidak pantas atau mungkin saya tidak terlalu berani untuk berbicara hal yang lebih mendetail ya. Cuman intinya ada babnya sendiri-sendiri. Sekarang masalahnya apa ini? Oh masalahnya ini, ya sudah, mungkin jalurnya ke sini. Oh masalah ini mungkin jalurnya ke sini. Masalah ini jalurnya ke sini. Cuman harus diselesaikan. Ya jangan dibiarkan begitu saja. Ya karena itu salah satu hal yang Allah Subhanahu wa taala halalkan kepada manusia, dan di dalamnya ada manfaat yang sangat besar. Dan di antara manfaat yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, adanya hubungan badan yang halal itu akan menenangkan hati. Ya, kita orang yang sudah menikah pasti mengalami ya. Seseorang setelah dia melakukan hubungan badan, dia mulai dengan baca doa, Allahumma jadibni syaitan wa jadibni syaitan ma razaqtana. Sesuatu yang mungkin penat di kepala, stres misalnya.
Tapi setelah dia melakukan perkara yang dihalalkan oleh Allah, lapang dadanya gitu, Iqbal, lapang nggak dadanya? Lapang ya. Dan itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi ya belum lagi kita berbicara sisi kesehatan, yang mana mani itu memang harus dikeluarkan. Yang dikhawatirkan nanti akan menjadi hal yang menjadi mudarat. Ya, jadi tidak perlu untuk tabu seseorang untuk bertanya, saya punya masalah dengan ranjang saya, misalnya ya mungkin masalah laki-laki edukasi dini, sehingga dia nggak punya hasrat untuk melakukan hubungan badan karena nggak mendapatkan kenikmatan. Dia nggak perlu untuk malu dengan hal yang seperti ini. Ya nggak perlu juga dong dia tulis di status WA, saya edukasi dini loh. Apa sih obatnya? Ya nggak perlu. Mungkin dia tanya kepada orang, dia berusaha untuk bertanya, ya siapa yang mungkin dia bisa memberikan informasi. Ya mungkin dia bahasakan dulu bahasa yang umum ya, nanti dia lebih mengkerucut. Ya jangan dibiarkan begitu saja, diselesaikan masalahnya. Allah SWT. Kita masuk ke pertanyaan terakhir, Ustadz. Bismillah, Ustadz, mohon penjelasan tentang pelaksanaan kifarat sholat atau tulak berh yang mulai marak dilakukan di kampung-kampung seiring makin banyaknya tungku-tungku yang mempopulerkan kegiatan tersebut. Syukran, Ustadz. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, Allah mengatakan dalam ayatnya, wa ma alimna illa bima syahidna, tidaklah kita mengetahui kecuali apa yang telah kita persaksikan, apa yang kita ketahui. Dan dari sepengetahuan yang kita ketahui, ya, dan setiap orang dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa yang dia ucapkan, apa yang dia amalkan. Ya, dan apa yang dia mengajak dan menyeru manusia kepada hal tersebut. Itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Saya, Fulan, Alan, siapapun akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Maka semaksimal mungkin seseorang mencari sesuatu yang paling mendekati dengan Al-Quran dan paling mendekati dengan sunnah Rasulullah SAW. Begitu juga ketika dia mengajak manusia, semaksimal mungkin dia mencari sesuatu yang paling mencocoki apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Karena tentunya ketika kita mengajak sesuatu yang itu tidak mencocoki apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, kita khawatir ya kemudaratan yang akan kita dapatkan itu sangat besar kelak di yaumul qiyamah. Dari hal yang saya ketahui, dari yang saya pelajari, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, salat itu berbeda dengan puasa. Yang mana seseorang ketika dia tidak mampu untuk berpuasa, dia boleh untuk membuka dan mengganti di hari yang lainnya. Ya, tapi kalau seandainya dalam kondisi-kondisi tertentu yang dia tidak mungkin lagi untuk berpuasa, sangat tua, renta, maka dia boleh membayar kafarah. Adapun dalam sholat, hadis yang datang dari Nabi kita SAW, ketika seseorang tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri, dia sholat dalam keadaan duduk. Dia tidak mampu sholat dalam keadaan duduk, dia sholat dalam keadaan dia berbaring. Dia tidak mampu berwudu, dia bertayamum. Ya, bahkan dalam kondisi perang pun para Rasulullah mencontohkan untuk sholat berjamaah. Itu dikenal dengan salatul khauf. Ya, sehingga tidak ada satupun nas yang kita dapatkan dari Nabi kita kecuali di situ seseorang berusaha untuk tidak boleh meninggalkan sholat. Apapun kondisinya, apapun keadaannya. Nah, berbeda dengan puasa tadi. Faham? Sehingga dengan nas yang saya sebutkan, tidak ada peluang di sana dari membayar kafarah dalam meninggalkan sholat tadi. Wallahu a'lam bishawab. Itu sepengetahuan yang saya ketahui. Ya silakan orang mengatakan ucapan saya salah, ucapan saya keliru, ya tidak ada masalah. Yang penting masing-masing kita nanti bertanggung jawab di hadapan Allah apa yang kita seru dan apa yang kita ajak manusia kepadanya. Nah, wallahu a'lam bishawab.